Selamat datang di podcast Comika yang episode berapa ini, Bor? Banyak lah ya. Banyak. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman, jam berapapun kalian menonton. Jadi Mas Panji ada lihat berita yang baru-baru ini sedang ramai nggak di media sosial? Oh iya, cuman gue kaget aja tiba-tiba langsung masuk ke topik. Udah mulai tadi udah diginiin. Iya oke. Iya gue lihat beritanya. Ya, ada Brio kuning versus Pajero kan? Pajero Fortuner. Fortuner hitam. Iya. Ada anak pajak versus anak dia kan ini kan? Anak GP Ansor ya, GP Ansor iya. gitu. Sebelum itu juga banyak kan kejadian. Banyak. Ada yang ngeluarin pistol. Nah. Oki Rengga juga salah satunya kan. Hah? Oke, Kenapa kira enggak? Yang mana lagi nih? Enggak, dia kan dulu sempat arogan juga Masih kayaknya. sampai sekarang ya. Iya betul. Tapi mulai apa nama istilahnya? Mijit. Iya. Enggak, Kenapa tangan lu gini? Mengadon. buat Gucci. Ya. mulai Gucci tidak apa bentuknya kayak gini? yang ini loh Mas Panji yang Ya kan Ghost, nggak film gini. Oh, iya. Itu kan muter kan. Iya. Kalau dia gini berarti lama-lama dia mengecil. Kalau dia gini lagi berarti ngelebar lagi. Kok bisa? Nggak bisa. Oh iya. Lu Oh, aneh iya. banget jadi orang lu. Iya. Tapi mulai tidak arogan lagi semenjak dia punya anak. Oke enggak. Oki Rengganya. Ah tidak, saya tahu dia ada hal-hal Oh, yang iya. sangat gegabah dia itu. Tapi Mas Panji pernah nggak marah? Kan ini Mas Panji sering bilang kan, Iya. dan emang iya kita juga merasakan teman-teman. Sebagai karyawan. Iya. Mas Panji sering bilang di YouTube apa gampang marah kan? Iya. Gampang marah. Pernah Iya. nggak marah di jalan gitu? Sering sekali. Sekali. Ini zaman Iya. dulu apa yang sekarang? Zaman dulu, sekarang udah banyak makan sawi. Ya, Oh, iya. sekarang juga Mas Panji lebih sering naik taksi kan. Naik bus ya? Iya, Jadi- naik transportasi umum. Jadi jarang nyetir kan. Iya. Karena emang nyetir tuh buat emosi, apalagi macet kan. Iya, mobil ataupun motor menurut Iya, gue. iya. Sama aja. Yang paling anjing tuh kalau jadi Yang paling anjing. Paling anjing tuh maksudnya gimana? Dibanding sama Enggak. yang lain gitu. Yang lain kalau anjing, dia gitu. Lebih anjing daripada anjing lain. tapi emang kalau emosi tuh kalau kita buru-buru Mas Panji. Kalau Iya. kita buru-buru, Betul. kalau kita ngejar waktu jadi Betul. emosi, apalagi naik motor kan kita bisa dari pinggir-pinggir dari kiri jalan itu kan. Iya. Iya. Kiri jalan tiba-tiba di pinggir jalan ada tukang bakso jualan. Sering Mas. Lu ada masalah sama UMKM gitu? Rakyat kecil Enggak. dagang bakso tuh lu bermasalah? Jangan makan jalan tapi Oh. makan bakso aja. Iya. Mas Panji pernah marah-marah? Sering banget gue saking seringnya gue sampai bingung mana yang mau gue cerita. Mungkin yang paling umum orang tahu adalah yang gue pernah bahas di beat stand up gue yang di Bandung. Terus kalau itu waktu itu bukan lagi buru-buru, tapi Iya. gue habis berantem sama pacar gue. Oke. Jadi kondisi hati emang udah marah gitu. Oh, Terus ada perempatan pada zamannya ya, perempatan Taman Makam Pahlawan. emang sekarang udah nggak ada? Enggak, sekarang udah nggak serame dulu gitu, udah lebih baik. Tapi dulu sekarang tuh udah nggak makam pahlawan ya? sekarang makam tidak jadi ah. Gue mau ngomong nanti marah lagi yang di situ semuanya. Tapi ini tuh rame banget lah, rame banget, chaos lah. Jadi ada dua perempatan yang berdekatan. Jadi di sini ada perempatan, Iya. lalu di sini ada perempatan. Lu Oh, bayangin? iya. Jadi abis padat di sini padat. Nah ini di sini tuh rusuh banget lah. Bisa kena 2 kali lampu merah ya? Gue tuh dari arah sini ada Gor Citra nih. Terus udah gitu nih Taman Makam Pahlawan. Ini aja udah rame banget. Terus ke sana lagi ketemu lagi perempatan. Nah, kejadiannya ini di perempatan yang sebelah sini. Jadi abis kesel sebelah sini lolos, kena lagi sebelah sini. Terus gue udah ngeliat nih, kan kadang-kadang kalau macet kan suka nyolong-nyolong tuh. Iya. Gue udah lihat nih mobil nih, kalau ini mobil ngotot nabrak nih, gue liatin ternyata bener. Nyenggol. Gerak, nyenggol. Gue tuh bawa mobil pacar gue, jadi kan insecure gue. Iya. Takutnya gue yang jadi salah di mata bokapnya dan di Iya, mata dia. iya. Mana gue lagi habis berantem sama dia kan. Iya. Abis itu karena gue udah tandain ini orang akan nabrak, gue langsung buka pengen bilang, tuh kan kata gue bener gitu. Terus orang itu, jangan kemana-mana lo ya, jangan kemana-mana. Gue bilang gitu ke dia. Iya. Orang kayak gitu, awas lo emang lo. Tiba-tiba dia kabur pas macetnya, kan suka gitu macet tiba-tiba Iya, longgar, tiba-tiba buka. ngeng gitu. Iya. Dia jalan, jangan pergi lo anjing gitu. Pas gue ngomong anjing ada motor lewat. Motornya berhenti. Kenapa saya bilang anjing? Bukan lo anjing gitu. Jadi gue ngomong anjing ke orang yang tersinggung dia. Akhirnya di perempatan itu gue berantem sama dia. Turun tuh gue tuh. Guanya emosi, dia emang mungkin Oki Rengga. Kita nggak tahu. Naik sabri nggak? Enggak sih. Berarti bukan Oki Rengga. Iya. Turun, solot-solotan. Nah, publik ngelihatnya kan cuman mobil dan motor. Iya. Ya, jadi Seolah-olah salah jadinya. tapi emang posisinya salah di gue karena gue mau ngebentak orang, motor itu lewat. Terus orang itu marah, gue bentak balik gitu. Namanya juga orang marah lah. Terus
pokoknya dikerubungin lagi debat tiba-tiba ditonjok. Tak gitu. Tapi bukan dari orang itu. Jadi orangnya di depan gue nih. Tiba-tiba, tak ada tangan masuk. Tiba-tiba ada jab gitu. Masuk ke sini. Tak gitu. Gak sakit tapi kena. Iya. Terkoneksi gitu. Iya. Pas gue nengok, orang tuh ngebuka. Wup, terus ada mas-mas berseragam SMA. Kurus banget. Yang kalau gue tonjok palanya, lepas dari lehernya tuh palanya. Ngelak gitu. Lagi mikir, gue tonjok balik atau nggak tiba-tiba ada kaki masuk sini, dak, tiba-tiba digebugin. Dikeroyok gue. Terus orang yang bilang, mending pergi sekarang sebelum dibakar massa. Pas gue denger dibakar massa, masuk gue langsung ke mobil, langsung cabut gue. Gimana kalau dibakar saat itu ya? Tidak ada Comika ya pasti. Tidak ada konten podcast Comika. Di stand up Indo juga nggak ada Atau kayaknya. mungkin ada tapi gosong. Jadi kalau karyawan Comika minimal hitam ya. Asal item nanti diterima. Tapi gue belakangan tahu bahwa dekat situ ada STM. Jadi emang STM-nya itu suka rusuh. Tahun berapa Mas Panji? Tahun gue prediksi mungkin tahun 2004. Setelah jadi public figure, orang-orang udah kenal, pernah nggak marah-marah di jalan? Pernah di perempatan lagi. Gimana tuh? Ketabrak sama mobil yang, jadi gue jalur paling kanan mau belok kanan kan. Iya. Ada mobil yang nyalip lagi dari kanan tapi mau lurus. Oh iya. Nabrak dong gue. Minggir kan gue bilang, wah gue maki-maki nih orangnya anjing. Pas gue keluar, Bang Panji. Iya. Kenal gue sih anjing. Nggak jadi marah tapi? Nggak jadi marah lah orang Bang Panji manggilnya. Gimana dong, siapa tahu dia penikmat karya gue. Ternyata dia member YouTube Satu Jiwa kan kita nggak tahu. Ya, rupanya Ahmad Fuad ya. Bang Panji. Gitu. Sering. Kalau Mas Indra ini kan orangnya kalem. Oh ini biasanya semakin mendiam kalau marah semakin nakutin. Nah enggak tapi. Tenang. Mana enggak? Enggak, tapi kalau di jalan Mas, mungkin kalau di kehidupan nyata mungkin bisa marah, tapi kalau di jalan nggak bisa marah sih. Kenapa nggak bisa? Takut aja maksudnya. Malah saya nggak bisa memprediksi kemarahannya orang, jadi saya selalu yang minta maaf. Ini baru aja kemarin yang habis open mic sama Sukrat, sama-sama anak introvert nih. Oh yang pecahkan, open Iya. pecahkan. Kemarin naik motor berdua diseberangin Mas Iwa itu dimaki sama NMAX. Karena? Nggak tahu nyebrang Yang tiba-tiba. maki NMAX-nya ya, bukan Iya. pengendaranya. Iya. Ya, yang pakai gitu. pengendara NMAX, tapi masih jauh sebenarnya, jaraknya masih jauh, tapi mungkin dia ngebut kali, jadi buat Iya, dia ngebut. dadakan untuk ngerem. Iya. ngebut banget. Yang nyetir Sukrat. Yang nyetir saya. Oh, Yang nyetir kirain saya. perindapan yang nyetir. Kalau perindapan emang gitu. Enggak, tapi dia ini India putih. Oh, Dia iya. bagus banget Wih, kalau itu. wih. Bang David. Abang dah. Bang David. Baik. Aedan. Sorry telat, soalnya gue nggak mampu bayar for rider. Loh, aduh bagus. Iya, jawabannya tuh David banget ya. Iya, Bener sih nggak? iya, Jawabannya setuju, David banget. setuju. Maaf ya. Serius gue nggak Dalam mampu. kritik, dalam apa namanya, minta maafnya tuh ada kritik. Iya, kritik rezim Oh, gitu. bisa gitu ya. Punching up. Iya. Tapi beneran seandainya tadi pakai for rider mungkin bisa. Iya. Berapa emang bayar for rider itu? Bang? Oh nggak Sejuta tahu setahu gue. gue. kalau Sejuta? bayarnya Sejuta. berapa. Itu ada ini nggak sih servisnya gitu, rentalnya gitu nggak sih? Sebenarnya nggak boleh, resminya nggak boleh. Oh, nggak Makanya boleh? Nggak boleh sebenarnya. Karena kan for rider itu hanya untuk, nah tapi ada abu-abunya sih, untuk orang penting. Nah, Orang penting. Raffi Ahmad kan kaya, tapi kan sebenarnya nggak penting-penting amat ya Raffi Ahmad ya. Ya siapa tahu dia urusannya penting. Iya, urusannya. Ketemu siapa Ah, gitu. Deddy Kobuzier juga nggak penting-penting amat. Iya. Sekarang aja dia let call. Dia let call kan Itu sekarang. ada backingan TNI. Oh, iya. Dia gawat jabatan juga. let call sekarang dia. Di Twitter tuh lucu, ada yang bilang, ya udah besar masih main tentara-tentaraan. Gitu. Ya. Waduh. Di Twitter. Gue lagi dengerin ceritanya Oh iya, dia. iya. Iya, Sampai akhirnya mana NMAX tuh? Dimaki kenapa? NMAX. Iya di Make NMAX. Terus dia bilang goblok. Fade out gitu nggak kedengeran. Goblok dia. Ngomong apa ya dia. Terus ya udah gitu. Tapi secara keseluruhan saya kalau misal dimaki-maki gitu saya minta maaf Mas. Jadi itu kayak Walaupun triknya bukan lo gitu. yang salah. Iya. Kayaknya Kenapa? Kayaknya mereka apa ya? Dia itu mengeluarkan makian itu karena emang ada masalah gitu mungkin apa Dalam hidupnya. Iya, abis dimarahin istrinya Tapi emang apa gimana? Mas Indra nggak punya masalah dalam hidupnya, kenapa nggak bisa Iya. Nah, saya nggak mau menambah Pertanyaannya masalah. bagus. Biasanya Saya orang tidak- kalau punya masalah keluar kan. iya. Nah, nggak mau menambah masalah aja udah banyak gitu kan. Jadi Jadi
Nah, berarti lu teriaknya di tempat sepi ya? Iya. betul. Iya. Teriaknya dalam bentuk konten. Sudah lama kan dia sekarang bikin konten gitu. Seorang pengusaha kaya raya sedang tertangkap basah asing masuk. Wah. Mirip lagi. Kontennya dia kan kayak gitu. Iya. Nggak pernah, berarti sama sekali nggak pernah. Iya, Tek. Saya tuh pernah Pernah dimaki Ditembak, Enggak pernah. dipepes. Dipukul pakai ini kertas kacang gitu kayak apa ya? Kayak orang bawa kacang rebus terus kan dibungkus pakai Iya, koran. Saya dipukul gitu kepalanya waktu papasan naik motor. Kacangnya berserakan. Iya, kacangnya berserakan. Saya nggak tahu saya salah apa. Kaget juga orang di jalan tiba-tiba, kok kacang gitu. Iya kaget orang tuh, kacang. Ada monyet-monyet ngambilin gitu. Kayak, Tiba-tiba ada monyet. saya nggak tahu saya salah apa, tapi saya minta maaf duluan. Oh maaf mas. Maaf, Terus dia, kacangnya oh iya hilang saya gitu. yang minta maaf. Dia gitu. Lah, Aneh banget. udah di Apa lu apa sih lu Taurus ya? Libra mas. Oh, Libra ya. Iya, Iya. penuh konsiderasi Emang mungkin ya. apa itu fungsinya? Gak ada itu sebenarnya biar lucu aja tapi gak kena. Di motor Iya. lu mungkin ada stiker-stiker ini kali provokasi atau apa kan suka ada Nah, stiker-stiker. ada stikernya Cak Munir tuh di situ. Siapa itu? Cak? Siapa Cak? Munir. Munir, iya. Munir. Oh, Munir. Oh, Munir. Kenapa Munir. pakai Cak? Lah kan orang Dia kan orang Malang. Bro. Oh, iya. iya, iya. Kalau Bang David, Apa? Iya, Mas. dia langsung menutup fakta Iya. bahwa dia nggak tahu apa-apa tentang Iya. langsung belok ke Bang David. Ya. Hati-hati di Bang David nih sospol banget orangnya. Gokil. Bang David pernah berantem di jalan nggak? Pernah. Gara-gara apa? Ya senggolan gara-gara Yang paling apa? Wah, sampai segitu-segitunya ada nggak? enggak pernah sampai segitunya. Karena orangnya keburu disilat sama David. Jago banget gue. Atau dikasih mie, jadi dia tenang. Langsung nyonyor kan dia. Langsung nyonyor. Emang lapar. Iya. Cuma Tapi debat Gue biasa. gak kebayang ngeliat lu marah-marah road rage gitu di pinggir jalan gitu. Marah-marah. Iya. Nggak Iya kebayang. enggak sampai menimbulkan keramaian gitu enggak. Nggak sampai direkam-rekam orang. Enggak sampai kayak Kenapa? gitu. Kenapa bisa setenang itu, Bang David? Kenapa bisa setenang itu? Soalnya di istri gua. Enggak, gue rasa jawabannya bukan itu. Jawabannya emang David dan Indra adalah karakter orang yang nggak pemarah. Iya setuju. Iya. Setuju. Karena gue ada istri gue juga tetap marah-marah. Iya, maksudku kenapa bisa di jalan tapi nggak emosi gitu? Enggak, ya lebih menghindari Iya, konflik yang lebih panjang aja. Toh Sama kita sama-sama masih punya urusan masing-masing Nah. kan. Kalau kita ladenin ya panjang jadi urusannya ntar di situ. Pokoknya siapapun yang marah-marah di pinggir jalan itu karena kemarahannya nutupin logika. Kayak kami Iya. berdua punya temen, oh lu juga kenal, namanya Fuad. Iya. Nah, Fuad kaptennya Berbah FC. Iya. Dia pernah di depan Balai Kartini kan itu kan ada jalan yang ada jalan layangnya gitu. Terus yang mau ke Kuningan itu, perempatan Kuningan. Karena jalan layang kan tuh. Dia ketabrak sama Kopaja. Dia keluar yang dipukul Kopajanya. Orang mah kalau marah kan berantem Supirnya. sama supir atau sama keneknya kan. Ini Iya. yang dipukul Kopajanya Kopajanya. sampai Pakai huruf tangan. K-nya ngelop. Jadi Opaja. Opaja, jadi opaja ya. Huruf K-nya Jadi opaja. K-nya Kayak angkutan dari Korea ya. Opaja. Huruf K-nya sampai nggak kebaca. Itu aja ya, mukul Kopaja dan bukan mukul orangnya. Itu kan tanda bahwa emang udah marah banget gitu. Jadi ya mau gimana lagi. Aku juga gampang kesel, Bang, karena di jalan ngelihat Gojek gitu mangkal-mangkal. Aduh, ya Allah. Dari tadi gue perhatiin lu gak suka orang kecil ya. Iya. Tadi ada gerobak bakso lu Gerobak marahin. bakso. Sekarang orang ojek mangkal dimarahin. Setahu David ini ojek lo dulu. Iya. setahu saya ojek online dibuat biar nggak ada ojek pangkalan, Bang. Ini ojek online yang mangkal. Iya juga. Tapi bukan mangkal. Mereka nunggu kenapa kos-kosan. Nunggu order. Iya, badannya. Semarah itu, Rista. Gede gitu. Loh, itu tuh mereka lagi nunggu Bener orderan. nggak? Iya. Ojek online dibuat biar nggak ada ojek pangkalan lagi kan? Enggak ya? Oh, Enggak. Ojek online dibikin biar kita nggak perlu, menurut gue nggak perlu nego harga nggak jelas. Menurut gue ya, Oh. awalnya. Mempermudah ya. Iya, dan akhirnya jadi nggak perlu ada ojek pangkalan. Tapi kan Dan karena, bisa pick up di Di mana saja ya. Di mana saja nggak mesti jalan tapi dulu. sekarang karena banyak, jumlahnya kan mereka nunggu orderan kan harus di tempat tertentu. Iya. Mangkal lagi. Bukan mangkal, kayaknya nongkrong aja itu. nongkrong aja itu. Nunggu orderan ya. Nunggu orderan kan di tempat-tempat tertentu bener kayak di stasiun, orang turun kereta Di mau depan lanjut mall, Di depan PS tuh. depan mall Iya, atau kuliner-kuliner yang rame. Iya, Hmm. Atau di perumahan biasanya. Atau di, Bukan perumahan. iya di stasiun yang kayak di depan Palmerah tuh kan ada kayak, Ya itu. iya itu kan ramai di banget stasiun kadang-kadang. itu. Ada yang sampai tidur lagi di jalan, Bang.
Di jalan. Itu polisi kali, polisi tidur. Iya. Mungkin ya, mungkin ya. Mana ada tidur di jalan, bego lu. Ada Gojek tidur di jalan, saya Gak pernah di lihat. jalan dong, di Di motor trotoar. maksudnya. Di motor pernah Oh. pernah lihat kan Bang David kan? Iya, tapi kan nggak di jalan, di motor. Sampai mimpi basah lagi katanya itu tidur. Iya, gak aneh. Ristek itu kalau bingung patah lucunya kemana langsung jorok dia. Pokoknya kalau dia pengen patah lucu, dia jorok. Kasih Mereka pemikirannya. ngomong vulgar tuh. Iya, gue ada baca nih, Ristek emang kayak gitu orangnya. Iya. Gak punya akhlak dia. Terus kalau strobo, gitu. Jadi Ini orang aneh banget. mau cerita. Belak-beloknya aneh banget. Saya mau cerita. Iya. Jadi pernah mau ke Lampung nih sama Oki. Oh gimana? Oki Rengga Oh kira enggak. mau ke Lampung lewat jalur darat kan nyebrang kan. Terus pakai strobo. Siapa yang pakai strobo? Si Oki Oh, serius. Naik apa? naik mobil. Emang mobilnya Mobilnya dia? ada strobonya. Dikawal strobo. Oh, dikawal mobil. Dikawal strobo. Mobil lain kan? Mobil lain. Terus Mobil sipil atau mobil polisi? mobil polisi. Oh. Nggak tahu dia dapat akses dari mana. Kita Tahu nggak- gua. Iya. Anda juga tahu nggak mau Tahu bilang ya, aja. nggak berani. Iya. Terus itu, nyalip sini. Tapi emang seru. Enggak, tapi kenapa dia waktu itu pakai forerunner? Buat apa? Karena mau ke Lampung dan Buru-buru. nggak buru-buru. Malas kena macet. Kerjaan ke Lampung itu tuh emang bersangkutan sama orang-orang itu gitu. Oh. Jadi dia dikawal, dikasih Iya. fasilitas itu Iya. dari Sananya. sananya. Dan emang seru, ngut gitu jadi. Kalau gue ngerasa nggak seru, gue nggak suka forerunner. Kenapa? Ngeganggu forerunner itu. Pertama forerunner tuh kayak arogan, kayak cuman lu doang yang buru-buru. Iya. Bener gak? Kesannya. Gue juga buru-buru kan. Gue juga buru-buru. Kayaknya kecuali lu presiden atau wakil presiden, Wajar ya. wajar karena lu nggak bisa stuck terlalu lama di satu tempat. Nanti lu kena gitu kan. Iya dong, iya dong. Iya benar, kan? benar. Iya. Padahal setelah gue pikir-pikir ya, sebenarnya belum tentu yang di dalam mobil RI1 tuh Pak Jokowi loh. Karena ketebak banget kan. Siapa tahu ternyata yang buka jalan Pak Jokowi lagi naik motor. Wut, gitu. Di dalamnya, loh bener gak? Bener gak? Emang seneng motoran. Iya, seneng motor. Dan masuk akal kan. Iya. Kalau lu perhatiin, tapi ini serius nih. Kalau lu perhatiin mobil forerunner, Heeh. kalau ada RI1 itu ada mobil lain. Itu Iya. Pak Presiden tidak selalu di sini. Bisa aja di Di belakang antara naik mobil-mobil NMAX yang kan. lain. Bukan. Ada di mobil-mobil yang lain. Oh. Biar ada istilahnya Pengalihan ya? diversion, betul. Iya, diversion. Tapi setelah gue pikir-pikir lagi bisa jadi beliau yang lagi wuk sambil ketawa-ketawa gitu. Wuk. Pak Jokowi buka jalan. Tapi kalau Pak Ma'ruf Amin kayaknya ketahuan kalau dia di strobo. Karena pasti sarungnya keluar kan. Gimana caranya sarungnya keluar waktu itu? Ya kalau naik motor, Iya. dia yang wuk Oh, kelihatan dia yang di karena motor. iya. Oh, sarungnya kena angin. Iya. Betul. Paling orang mikirnya kenapa polisi pakai sarung gitu. Habis Jumatan kali. Gue gak suka, intinya gue gak suka karena menurut gue itu arogan. Tapi kesannya- kemarin di Semarang katanya pakai itu juga. Iya. Iya benar, pernah. Sebenarnya kita lagi Jogja ke Semarang atau Semarang? Itu dari Semarang mau ke bandara, Mas. Oh Semarang mau Kita ke pakai bandara. servis rental mobil tapi tahu-tahu ada strobonya. Terus di perempatan lampu merah gitu diterobos aja pakai wuk gitu. Ya, gue gak pernah suka yang kayak gitu-gitu. Gua pernah Oh, bilang berarti tuh, fasilitas dari rental mobil Kayaknya itu. dari rentalnya. Oh. Tapi saya waktu itu sama Borneo interogasi ya kan. Hmm. Diinterogasi, ini apa nih? Mas kok bisa kayak gini? Oh emang ada komunitasnya, ternyata ada komunitasnya. Komunitas strobo Iya, komunitas strobo gak sih, Bor? atau komunitas ngerental strobo? lucu banget komunitas rental strobo. Lucu banget maksudnya. Iya kali ya. Mungkin komunitas rental strobo yang punya backingan agar mereka bisa menggunakan itu gitu. Karena Kayaknya. jasa kan. Iya, Intinya kan jasa. Iya, ya. iya. Tapi setahu gue kalau komunitas yang motor atau mobil berstrobo itu yang bisa gua maklumi adalah yang sering ngawal ambulans. Oh. Ya. Iya, karena mereka kayaknya ada komunitas dan mereka jatuhnya sukarelawan memang. Iya, iya, Dan iya, rata-rata emang ada beberapa anak komunitas motor yang ikut. Tapi kadang anarki juga bang itu bang. Anarki. Enggak gini. Contohnya gimana? Kan yang mengger gitu-gitu. Apa? Yang ngantar ambulan itu, ngantar ambulan. Ya Iya. itu kan bagi itu mah personalitinya aja, bukan Iya. bukan ngomongin. Berarti oknum ya? personalitinya orang yang Bukannya ada aturan yang menyatakan bahwa mobil sipil tuh nggak boleh Iya. punya strobo. Bukannya ada ya? iya. Enggak tahu, saya nggak pernah baca. Iya. Kayaknya sih harusnya iya Kayaknya sih. iya ya. Tapi Kayaknya kayaknya sih ya. sekarang kalau dilihat dari belakangan ini kayaknya mobil Fortuner sama satu lagi mobil apa yang selalu Brio Pajero. kuning. Enggak. Mobil yang selalu
dikesankan sebagai Pajero, betul. Pajero. Pajero sama Fortuner tuh Fortuner kayaknya udah paketan sama strobo kali ya. Iya. Rata-rata Dan pada pantas mobil-mobil yang gede gitu yang pantas pakai strobo Iya, gitu. iya juga sih. Kalau Bang David pernah dikawal pakai strobo gitu nggak? Hah? Pernah dikawal atau di stroboin gitu pernah pakai nggak? Forerunner deh. Oh iya. Pernah sekali. Ngapain lu? Ngapain Ya, tuh? sama rombongannya Oki juga. Emang masalahnya di Oki sih guys. Ikut rombongannya Oki. Banyak nama di situ, cuman saya nggak berani nyebutnya kalau gue satu-satu. gini, waktu itu mobil gue kan masih Etios ya, masih yang kecil Etios. gitu. Iya. Gue jadi ngikut rombongan itu jadi ngerasa malu sendiri gitu. Kayaknya mobil gue nggak pantas. kayak gak layak ada di barisan Iya, ini ya. dan kalau orang lihat juga, anjir Etios doang pakai gitu. Dan lebih kepada kayaknya disangka gue orang lain yang ikut iring-iringan itu. Kan suka ada yang gitu kan. Iya, suka memanfaatkan momen. Memanfaatkan ngikut kan. Oh Iya, ikut iya. barisan nah. Saya itu juga. Lu sering kayak gitu kan. Kalau lagi macet-macet, oh kira-kira ini udah di ujungnya nih. Ikut gitu, ikut belakangnya. Kan suka gitu kita kalau udah males, udah terlalu macet banget tapi ada kesempatan ngikut rider. Tapi gue tuh yang kayak gitu-gitu tuh lebih takut kecelakaannya. Soalnya kayak Iya, tadi yang di iya, Semarang itu kan dia kan nerobos lampu merah. Iya, kan. nerobos lampu Itu merah. kalau kenapa-kenapa gara-gara forerunner gue nya tuh males gitu. Sekarang bayangin aja deh. Itu forerunner lagi buka jalan untuk gue. Iya. Itu forerunner nerabas lampu merah. Iya. Terus kecelakaan misalnya fatal. Apa yang masuk berita? Nama gue pasti. Iya. Komika Panji Pragiwaksono menuju bendara, kemudian rombongannya kena permasalahan Iya, gara-gara benar, pasti benar. gue. Pasti. Males makanya gue yang kayak gitu-gitu. Berarti nggak pernah sampai Gue nggak pernah mau, tapi bukan seringkali ya. Terkadang ditawarkan. bukan ditawarkan ya, namanya juga kerja untuk untuk brand gitu ya. Iya, iya, iya. Terus brandnya nyuruh IO-nya inisiatif punya. Gue inget kok waktu itu kerjaan sama Radit ya. Gue bilang matiin aja deh, gue nggak suka denger bunyi. Kalau emang terpaksa harus dibukain jalan, matiin wood-woodnya. Iya. Males. Tapi kita juga kadang kalau di situasi yang seperti itu, kadang kita nggak punya apa ya istilahnya, nggak punya kuasa juga untuk menolak gitu. Kayak gimana sih Mas ya, kayak iya. ya akhirnya kita ikut juga gitu, nggak Iya. yang saya nggak mau pakai gini-ginian dah gitu misalkan. Gue nggak usah pakai strobo ya. Iring-iringan kalau bukan orang meninggal, itu gue kesel gue ngeliatnya. Iring-iringan. Iya kalau ada orang rombongan gitu, tapi dia bukan karena ngiringin orang meninggal. Ya kondangan misalkan iring-iringan juga. Ya iringan iya. apapun lah. Nganter Ormas. haji, Manasik iring-iringan biasanya. juga. Moge juga sering. Ya, Touring ya, touring. Gue tadi sempat cerita, gue pernah jadi ada lagi perempatan gitu nih di Senen nih, Iya. menuju ke Kelapa Gading. Waktu itu rumah masih di Kelapa Gading. Lo tau bioskop Senen kan? Heeh. Kan ada perempatan tuh menuju ke sana. Itu tuh gue benar-benar paling depan. Terus ada rombongan Moge. bukan pria-pria berbaju putih tanpa helm, bawa bambu dan bendera. Oh. Lewat nih. Ya. Iya kan? Komunitas pecinta bambu. Iya. Iya, iya. Cinta kemeja putih. Bambu white lover. Terus udah hijau di gue. Gue maju kan, nggak bisa karena mereka nggak putus-putus. Gue marah, gue keluar, terus gue mau nyetop mereka. Tadinya gue mau nyetop mereka, dimarahin Gamilang. Ini nggak usah, mau gue stop, gue halangin aja mereka kalau perlu pakai badan gue. Pas gue mau maju, mau marah-marah, pas gue lihat di seberang sana ada polisi lagi berdiri, gue bentak polisinya. Bapak kerjanya apa? Gitu. Dulu masih marah-marah gue, Fit. Masih belum banyak makan sawi dan pakcoy gue. Belum dikirimin sama kebun ibu kita. Terus responnya apa? Diam aja, Polisinya? dia ngeliatin aja diam. Sampai akhirnya gue teriak-teriak, tapi kan suara gue ketelan ya mungkin ya sama motor itu. Gue teriak-teriak terus aja. Sampai sepi nih, udah lewat, tapi merah. Polisi masih itu, masih gue teriakin lagi. Gue bentak-bentak polisinya, Bapak ngapain ada di situ? Bapak tuh yang bayar siapa? Saya. Karena mungkin dia sendirian Mas Panji ya. Siapa? Enggak, Polisinya. dia berdua. Ya tapi kan lawannya rame pasti kan. Iya tapi kan yang benar. Iya. Harusnya dibela oleh dia. Dia berwenang ya. Iya. Menegakkan peraturan gitu. Gue emang sama polisi agak kurang akrab setelah gue bikin gitu. Gue pernah bentak polisi di lapangan bola. Karena nggak gol. Saya juga kesel Mas Panji Semudah ngasih. itu Dia punya dikasih peluang asis, tapi gagal ya kita ngasih asis bagus. Ini zaman gue masih lebay nasionalismenya. Iya. Gue di Stadion Maguwo Harjo. Mm-mm. Terus gue disuruh mimpin lagu Indonesia Raya. Jadi gue ajak semua orang untuk berdiri. Yang duduk polisi. Terus pakai mikrofon gue bentak. Bapak kan polisi, bapak aparat. Kenapa nggak berdiri? Wah lebay banget lah gue. Gue malu sendiri gue kalau inget gue zaman dulu. Tapi itu antara lebay sama emang pemarah.
Tapi yang di jalan raya itu juga bukan for rider, rombongan aja itu bisa bikin gue marah-marah mulu. Gue juga bingung. Mas Indra pernah foreigner gitu pernah pakai Nggak strobo? pernah, saya nggak sepenting itu Mas Ristek. Masa lu nggak pernah berkomunitas? Jadi Iya. sama teman-teman komunitas lu gitu. Iya. Atau Enggak. masa lu nggak pernah meninggal terus di Kalau meninggal belum pernah sih. Masa sih belum pernah? pernah nih. Dia pernah nih. Pernah Mbak. Meninggal sekali. Gara-gara apa waktu itu meninggalnya? Meninggalnya gara-gara apa waktu itu? Gara-gara keselak piala. Gara-gara ngelihat itu. Iya. Keselak piala. Belum pernah, Belum pernah. Situasinya seperti apa ya? Di komunitas baru stand up Indo ini dan baru ya iring-iringannya. Bukannya lu komunitas straight edge? Oh, bukan dong. Komunitas child Jangan. free enggak ugal-ugalan di jalan. Tidak, malah tenang di rumah. Apalagi Tapi introvert ada komunitasnya enggak sih? namanya introvert Itu kamu nggak berkomunitas. kan udah introvert. Komunitas Bego nih introvert. Ristek. Tapi lu sudut pandang lu sama rombongan itu nggak apa-apa juga? Nggak apa-apa Mas. Oh, nggak ada masalah ya? Pernah sih di kayak cuit sama Fortuner gitu. Ya udah, ngalah aja. Oh iya. Tapi Lu ini pengen kayak lu. Tapi sebenarnya Iya. berkendara di jalanan itu mesti sikapnya kayak Ya, betul. Indra ini. Mas Indra Mengalah. harusnya ya. Mengalah udah Pak, kayaknya di jalan tuh mengalah gitu. Karena kalau gua gini nih. Kenapa jarang emosi dan mungkin kalau sekalinya emosi nggak pernah yang sampai lebay gitu, cuman teriak, mengumpat kata-kata kasar itu sering. Tapi lebih sering menahan diri karena gua ngerasa di jalan itu situasi yang kita terima di jalan Iya. itu gantian aja. Ya betul, betul masuk akal. Gantian Iya, aja iya. gitu kayak gua misalkan ketemu tiba-tiba iring-iringan orang meninggal gitu ya. Suatu saat gua akan gitu juga. kok Suatu nanti. saat, bukan suatu saat memang pernah gue lakukan ketika kakek gue meninggal, kerabat gue meninggal, gue juga melakukan itu. Kita juga ada di situasi Iya. itu gitu. Jadi kayak, Oh. ini mah masalah waktu aja, bisa jadi besok gue yang ada di iring-iringan. Kerabat lu yang meninggal Ristek bukan waktu itu? Bukan. Tapi Tapi dia bilang dia pernah meninggal. tapi nggak tahu kenapa ya setiap kali di jalan itu kalau kita nggak buru-buru kayaknya nggak ada apa-apa gitu. Oh, kalau gue nggak menurut gue ya, mood kita di jalan raya tuh ternyata menurut gue bisa dibentuk dengan pilihan musik. Macet tuh lebih enak kalau lu dengerin lagu yang lu suka loh. Macet jadi bukan macet, jadinya dramatis gitu, momen dramatis. Ngerti maksud gue? iya, Kecuali iya. lu kebelet kencing, Heeh. suasana tuh berubah banget kalau lu dengerin musik yang berbeda. Lu jadi lebih betah dengan macet karena lu lagi di jalan raya gitu. Kan saya naik motor Mas Panji. Emang gak bisa dengerin musik? Iya kan harus dengerin klakson orang. Hah? Maksudnya? Gimana maksudnya? Kan lu kalau dengerin musik di mobil juga bukan berarti gak kedengeran Ya yang lu lain. sewa dangdut dorong lu bonceng. Dia nyanyi langsung. Lagi apa Mas Riste? Aku tuh kadang di kuping. Lucu Aku banget setiap ya. kali ngeliat dangdut dorong itu Bang, aku ngerasa kayaknya ini orang susah lah diajak ngobrol. Karena pasti budek kan. Dia hari-hari wang bawa speaker. Kendang telinganya udah pecah. Iya. Tapi Pantesan suaranya jelek ya. Iya. Kupingnya udah budek jadi gak bisa denger suaranya sendiri yang keluar ya. Tapi itu kayaknya saya selalu ngerasa gitu kalau kita nggak buru-buru, kalau misalnya kita spare waktu yang cukup gitu untuk ke suatu tempat, kayaknya perjalanan tuh aman-aman aja rasanya gitu. Kalau kita mepet-mepet pasti ada aja masalah. Selalu gitu. Atau mungkin tepatnya adalah waktu lu nggak mepet sebenarnya ada juga masalah, tapi lu Nggak terganggu ya. Iya, nggak terganggu, tidak diindahkan gitu, tidak dijadikan masalah tepatnya. iya. Padahal ada momen yang sama, tapi ketika mepet, lu insecure dengan lu sendiri telat, ya masuk akal. Selalu gitu. Iya, tapi psikologis kendaraan apa yang dibawa dan ukurannya itu menurut gue berpengaruh juga. Kadang ini kan persepsi yang terbangun sekarang kan mobil besar tuh arogan segala macam. Nah, gua di satu sisi gue mengiyakan itu karena banyak buktinya. Gue juga kesel, tapi di sisi gue bukan pernah ya, sampai sekarang masih suka nyetir Fortuner gitu. Gue ngerasa emang nyetir Fortuner butuh skill lebih dibanding nyetir mobil LCGC gitu, karena satu bobotnya lebih berat, kedua karena bentuknya besar, kabin itu kita berasa kayak Tinggi ya di tinggi, atas. kayak naik perahu. Jadi visibility kita tuh nggak seperti mobil yang rendah gitu yang kita Iya. kadang kalau misalkan karena terlalu tinggi gitu kan kita kalau tiba-tiba ngelihat motor ceper gitu kan jadi kayak begitu gitu loh. Jadi ketutup ketutup cabin. Kerasa. Karena kalau bawa motor aja yang begini sama yang matic gini tuh mentalnya beda pasti. Betul. Kalau Yang yang begini apa? motor-motor gede kan biasanya bawanya gini. Kayak motor sport gitu. Iya, pasti kalau matic kan gini. Jadi Ada lagi motor yang begini tuh.
anak pang itu biasanya. Tapi bener kan ada yang Iya, ada, iya. kayak gini yang kalau Anak belok pang. gini. Ada. Iya, ada. Jadi menurut gua mungkin nggak semuanya bisa Iya, dibilang iya, gitu. iya, Mungkin iya, ada iya. beberapa orang yang memang ketika nyetir mobil berbobot seperti Fortuner dan Pajero, dia punya apa ya? Punya kelemahan gitu, kayak misalkan nggak sengaja senggolan. Kalau itu menurut gua wajar gitu. Tapi kalau arogan nendang-nendang Brio kuning. Nah, kalau itu kan ada unsur kesengajaan. Iya. Tapi menurut gua ada juga faktor psikologis yang membuat kalau kita naik mobil gede itu kita lebih berani untuk gesek-gesekan. Karena di kepala kita tuh ya liatin aja paling juga lo yang penyok gitu misalnya. Iya Kayak gua waktu itu pernah dipinjemin mobil, lu tahu smart car nggak? Mobil yang cuma muat 2 orang. Iya. Iya. Oh iya. Kayak Iya, Wuling iya, REV iya, kalau iya, sekarang. Iya, itu gue udah dulu banget itu kan kalau nggak salah mobilnya Mercy, kalau nggak salah Mercedes deh. Terus gue dikasih pinjam selama seminggu untuk nge-review, terus disuruh masuk 3-in-1. Kalau cuma 2, masalah atau enggak. Iya. Terus gue lewat tuh berdua, gue Iya. lupa sama siapa, tapi polisinya juga ngeliatin, tapi emang cuma berdua gitu. Nah tapi gue inget tuh di bundaran HI itu, mobil kecilnya gue itu merasa terbuli bahkan sama sedan. Jadi sedan aja ngebully gue gitu, karena gue kecil banget gitu. Padahal mobil gue biasa kan mobil-mobil gede kan, gue sukanya mobil-mobil gede gitu. Jadi, kalau kecil aja ngerasa kebuli, yang gede akan ngerasa lebih Superior ya. Iya gitu, sedikit banyak. Ya makanya mungkin itu kenapa orang pada beli mobil gede itu tadi Pajero sama Fortuner. Tapi Mas Indra, gimana caranya bisa nahan emosi di jalan? Dia sekarang makan sayur sih. Iya. Makan sayur. Ya Iya. sebenarnya kayak sadar kalau nggak pengen berantem lebih panjang aja sih. Karena kan kayak saya tuh dulu pernah berada di tengah kemacetan karena ada orang yang drivernya keluar dari mobil dan bikin macet malahan. Kayak Kenapa nggak kesal? Kenapa bisa nggak kesal? Drivernya keluar nggak jual mobilnya? Beli tahu, beli tahu. Jual aja ini saya males macet-macetan. Bang, Stres, nyerah dia. Iya. Kesel saya beli mobil nih. Nyerah, 200 bisa nggak Bang? patah arah jadi pengendara mobil. Udah capek. Nyerah, gue capek sama mobil. Turun dijual mobilnya. Terserah. Saya capek macet-macetan. Dia lebih milih jalan kaki. Kalau menurut gue sih karena pinter. Pinter. Iya, orang Saya pinter. cerdas berarti. Iya, orang pinter tuh mikir panjang. Betul. Antara dia orang pintar atau orang ragu. Orang ragu, tapi orang ragu juga orang memikir kan. Kalau kata Adriano Calbi, a doubtful person is a thinking person. Orang yang ragu adalah orang yang mikir. Justru yang emosional tuh yang nggak mikir panjang. Betul. Dia mungkin karena pintar aja. Gue punya teman namanya, gue sebut aja namanya Muhammad Yadi. Naik motor, pepet-pepetan sama orang, kesel, diludahin, tuh gitu. Baru dia sadar helmnya full face. Ludahnya di kaca. Tapi itu kan karena emang dia emosional aja gitu, pikirnya pendek gitu. Saya pernah ngeludahin mobil orang Mas Panji. Oh pernah? Pernah. Jadi waktu SMA ini. Melepuh nggak mobil? Ludah, kan ludah bukan larva. Kayaknya kayak komodo dia ada racunnya. Iya. Ada venomnya. Ini alien kan. Lagi di jalan ngeludahin mobil orang. Cuy gitu. Ternyata yang di dalam mobil itu polisi. Mampus. Sumpah. Mampus. Ketahuan? Di Medan ini? Iya di Medan. Ada Disalip. polisi Medan lagi. Disalip Bang. Disalip. Lu naik motor. Naik motor. Terus karena dia tahu aku anak sekolah, dia nggak mukul, dia nggak marah, dia nyuruh lap ludahmu pakai baju sekolah. Bang. Ya ampun. Oh masih sekolah? Masih sekolah. Tolol. Masih sekolah. Sekolah lagu kelakuannya tolol. Kulap gini, set. Pindah logo OSIS-nya ke mobil dia. Kayak permen Yosa jadi gini-gini sama air sisa di situ. Goblok lu. Kalau Bang David gimana cara menahan emosi biar nggak berlarut-larut di jalan kalau emosi gitu? Apa ya? Kalau gue ya bener berpikir panjang karena males ketika emosi itu pasti males ada masalah setelahnya gitu. Karena pengennya singkat-singkat aja kita, bahkan lebih banyak ngalah. Gue kalau nyetir bareng bini gue tuh sering banget justru malah gue terprovokasi sama bini gue gitu. Oh iya Gue marahnya malah ke bini gue. Yang dibonceng sama yang kita Betul, bonceng. iya karena Mika sama lu dimarahin. enggak karena dia tuh provokasi Mas. Dia kayak misalkan gini nih, kayak kita lagi nyetir kan nyetir. Cewek kan kalau di Iya, sebelah kita kan suka rewel cerewet, ya. segala macam. Misalkan tiba-tiba ada mobil nyebrang,
ada motor yang tiba-tiba nyebrang terus hampir tabrak kan hal yang paling kita pertama lakukan kan ngerem dulu ya. Iya, iya. Kalau dia tuh suka marah, klakson dong gitu. Oh. Biar dia tahu dia salah gitu. Maksud gua ya gue mendingan ngerem daripada gue klakson gitu. Iya, iya, iya. Kalau gue klakson gue tetap ngegas kan Nabrak juga. Iya. Maksud gue gitu. Jadi kayak dia tuh sering banget klakson tuh dipakai dong buat biar dia tahu dia salah. Tapi kalau dia nyetir kelakuannya gitu juga nggak? Tidin gitu nggak? apa? Kalau dia nyetir, dia bisa nyetir nggak? Dia bisa nyetir tapi dia nggak berani. Giliran dia aja kagak. rame. Iya. Orang lain disuruh-suruh. Iya, dia nggak gitu. Tapi tangan gue taruh klakson gitu. Yang mencet, standby ya. Pokoknya aku Standby ya. Yang mencet harus tetap kamu. Standby-nya itu. Terus ya. Kalau Mas Panji kenapa? Makin jarang marah katanya tadi. Kalau gue dan ini yang selalu gue sarankan sih. Kalau ini di luar gue sangat berkurang konsumsi dagingnya. Karena menurut gue ngaruh sih. Masa sih, Mas Panji? Menurut gue ya, menurut gue menjadi plant based ngaruh. Oh, Di gue kerasa. Tapi di luar itu adalah karena sejak gue mencoba untuk menyelesaikan masalah kemarahan ini ke psikolog, jadinya jauh lebih baik. Makanya itu sebenarnya semua orang-orang itu orang-orang permasalahan psikologis gitu menurut gue. Kayak coba lu bayangin sampai turun, bukan cuma turun, mobilnya disundul-sundulin kan? Itu yang mana? Yang si itu tuh, yang si Iya. yang kacamata, yang Yang Brio. Brio kuning kan? Brio kuning Iya, korbannya iya, itu. iya. itu dihajar kan, Giorgio. ditabrak bar gitu kan? Iya. Turun masih aja dipukul pakai, Samurai. iya jadi nggak selesai gitu. Shintoryu katanya. Ada anime. itu pasti kondisi kejiwaan gitu. Iya, iya, Bukan itu mau juga. bilang dia gila, tapi maksud gue ada isu yang mesti diselesaikan dan hampir semuanya kayak gitu. Tapi kayaknya masalahnya bukan cuma itu, pasti ada masalah-masalah yang ikut keluar di situ juga Mas Panji. Kalau dilihat, lu ngikutin kiprah si orangnya ya? Si Gio-nya lu ngikutin? Enggak Si ngikutin, Gio-nya ini cuma tahu emang beritanya aja. cukup Oh, istilahnya yang istilah. pro Rusia nggak sih Mas? Iya betul. Orangnya memang rada questionable sih sebenarnya. Tapi menurut gua sih akarnya tuh emosinya. Dan kalau nggak salah sebelum itu ada kejadian juga di jalan apaan sih? Ada juga deh perasaan. Yang mana nih? Yang kayak tabrakan-tabrakan kayak gitu juga. Pokoknya Banyak, Iya, banyak. tapi intinya adalah setiap kali yang kayak gitu tuh sebenarnya orang nggak mencoba untuk menyadari bahwa itu tuh sebenarnya masalah kejiwaan yang harusnya diselesaikan. Dari awal emang dia udah gila, dia bawa Pajero tapi lawan arah. Kan itu udah gila, kan dia lawan arah kan Bang? Dia lawan ya? Lawan arah terus itu didim Iya, sama Brionya 4 kali gitu. Iya. Terus dia mutar dikejar Brionya. Iya. Baru ditendang-tendang. Udah salah, Mm. diingetin salah, Iya, marah. Iya. Iya. Ya manusia aja berarti ada yang salah sama Padahal manusia. Brio kuning kan cute gitu kan, Brio kuning tuh kecil terus Iya. warnanya Iya. kuning gitu kan. Iya. Untung bukan Bumblebee, kalau Bumblebee Tiba-tiba dibuka dibales. Mas saya pengen konfirmasi deh, ini kalau misalnya pemilik Pajero itu ini nggak sih? Emang orangnya kayak misal orang pendek gitu. Oh, short Saya tuh punya people syndrome ya. Iya apa sih namanya? Apa itu? Napoleon syndrome itu loh. Napoleon Apa itu? syndrome. Jadi ada kecenderungan orang yang pendek, lebih pendek itu punya keinginan untuk membuktikan dirinya lebih daripada orang-orang dengan tinggi rata-rata. Oh, makanya dia. Nah kebetulan case saya gitu semua tuh pemilik Pajero yang saya Termasuk kenal. Gio yang dicurigain itu kan. Gio kan juga orangnya kan kecil kan Iya. sebenarnya kan. Iya. Iya. Ada kecenderungan kayak gitu. Tapi Antara Ucok dia- Baba Agi ya mobilnya. Iya kan Bang? Tahu gak? karena Bukan karena sekecil untuk Ucok Ucok Baba, Baba. Agia kayak Fortuner buat kita. Iya. Ucok Baba Agi ya mobilnya. David ngerem mau komentar lu. Komentar aja. Kenapa? Ayo. Emang anjing Ristek. Saya sering nonton Bang, kontennya di YouTube. Kan lu ngikutin Ucok Baba sampai sekarang aja menurut gua lucu. Kan Ucok, Menurut gua Ristek masih ngikutin Ucok Baba aja lucu. iya, dia jual lato-lato juga loh terakhir. Lu sukanya jualan aja. Iya, dia. jual lato-lato. Ucok Baba jualan lato-lato lucu banget anjing. aduh, lucu banget bangsa. Di tangan dia lato-lato kayak baseball kelihatan. Tahu nggak gue waktu itu kan pernah punya acara Hole in the Wall, Hole in the Wall. Tahu. Hole in the Wall itu kan sebenarnya kan kolamnya sebenarnya setinggi dengkul. Iya. Kolamnya jadi biar basah doang aja. Iya. Ucok Baba ikutan. Ucok Baba ikutan Hole in the Wall. Kedorong sama si styrofoamnya nyemplung. Oh, iya. Kan kita ketawa kan. Iya. Tapi dipikir-pikir loh kok nggak bangun tenggelam. Astagfirullah. Yang sadar duluan Iwake waktu itu. Iwake langsung lompat.
Iwa tuh bukan ya gue lupa. Akhirnya lompat tuh nyelamatin Ucok Baba. Karena sedengkulnya gitu tuh segininya dia. Biasanya kan lompatnya kan gini ya. Tidak ramah Lompatnya anak gini game doang. show-nya. Iya, tidak ramah anak. Aduh itu kasihan banget tuh Bang Terus Ucok. gimana tadi short syndrome tadi ya gimana maksudnya? Iya, short people Napoleon. syndrome itu karena dia kecil, dia selalu ada keinginan untuk membuktikan lebih daripada yang lain gitu. Bahwa gue nggak kalah. Kadang-kadang ke mulut, kadang-kadang ke ego, kadang-kadang Iya. ke hal-hal lain Nah, seperti iya, misalnya iya. punya mobil besar atau punya pistol. Oh. Hal-hal semacam itulah. Pokoknya sesuatu yang bisa membuat dia diperhitungkan gitu. Jangan tidak perhitungkan gue hanya karena gue kecil gitu. Tapi nggak semua short people syndrome itu seperti itu. Cuman ada yang Ada ya? pendek-pendek yang kayak gitu. Pada umumnya emang ngapain mereka? Kalau nggak semua kayak gitu emang umumnya biasa. Biasanya sih gede di ego menurut Iya, gue. memang gede. Gede di ego. Pembuktian, ngomongnya gede gitu-gitu. Oh. Bukan ngomongnya gede, maksudnya ngomongnya jadi pokoknya pengen terdengar gitu lah. Oh. Iya. Kalau Napoleon tadi apa? Ya sama, ya itu. Napoleon Itu Bonaparte namanya Napoleon syndrome. syndrome. Oh. Si Napoleon itu Kecil. pendek orangnya. Makanya dia Napoleon pengen Bonaparte. Iya, makanya Oh. dia pengen kayak menaklukkan apa namanya? Iya. Negara-negara gitu. Hal-hal yang dilakukan tuh nggak perlu sebenarnya. Mm-mm. Pengen pembuktian aja. Iya, makanya dulu Napoleon kemana-mana naik gajah ya. Tapi yang Gede pakai kan? Pakai strobo lagi gajahnya. platnya Gajah RF. lain naik Platnya kuda. RF. Saya nggak mau kuda, saya mau gajah. Gajah plat RF. Wih, bapak. Ngeri banget ih. Kan sekarang udah nggak boleh katanya kan? RFS. Apa? Iya. Apa itu RFS? Enggak ah. Tidak mau saya sebut. Jadi masalah. Jangan pancing-pancing Anda. Wis gokil. iPhone 15 ya. Handphonenya David ya? Iya. Gue pikir Mapit. Saya sering main-main nama Oki Rengga. Jadi gitu. Berarti udah nih semua pertanyaan udah ditanya. Ada yang mau diceritain lagi nggak Bang David? Iya. Bingung mau dikemanain. Padahal ya closing aja ya. Iya. Kenapa gitu dia? Enak banget deh. Jadi itu aja teman-teman. Katanya nengkak ludah dulu barusan gue lihat. Apa? Apa? Banyak case banyak isu loh yang kayak Moge mau masuk tol itu udah dibahas belum? Belum. Iya kan Moge Iya, sempat iya, rame iya, kan. iya. Moge. Hostnya nggak ada riset. Hah? Nggak ada riset. Iya hostnya. makanya itu Orang kan bagian dari ini ngabarinnya juga. dadakan. Nyalain orang. Selalu aja. Iya. Padahal gue terima emailnya, gue baca dulu itu poinnya apa. Iya itu kan juga berkaitan dengan bukan ya ini temanya pas gitu bahwasanya ada sebagian klub motor besar yang apa ya istilahnya pengen masuk tol ya. Iya, Heeh. ingin untuk Karena Moge masuk tol. Merasa pajak yang dia bayarkan pajaknya sama gede. gedenya sama mobil. Oh, alasannya Iya, itu. Alasannya Iya. pajak. Oh. Salah satunya. Tapi sebenarnya yang dan kalau di luar negeri motor kan juga naik Boleh? highway, iya, motor. Oh. Tapi motor gede. Heeh. Jadi pengen disamain. Tapi kalau Oh menurut bisa ya gue- di luar negeri boleh. Iya, iya di Amerika. Tapi menurut gue sih faktornya lebih kepada keamanan tol di sininya. Belum tentu sama karena main di sana kan. Iya kalau tol di sini kan lu tahu sendiri lawan-lawannya kontainer, Iya, iya, truk iya. puso. Berarti gitu. Bang David juga nggak setuju kalau Hiba moge-moge ini utama. boleh masuk tol. Apa? Moge-moge ini boleh masuk tol, Bang David setuju apa enggak? Perasaan tadi lu pengen closing. Setuju atau Ada enggak topik baru jadi tanya lagi aja. Dibuka lagi sama dia. Tolol. Iya, iya. Kalau gue sih setuju aja, asal diatur aja, yang jelas gitu aturannya gitu. Yang kayak apa? Ada saran nggak Bang David? Apa? Kira-kira aturannya yang kayak apa gitu misalnya? Pelawak diaturin aturan lalu ditanyain aturan Ya, lalu lintas. misalkan dia ngetap itolnya freestyle gitu. Sambil standing ya. Aneh banget aturan. Mas Panji nggak setuju? Setuju apa nggak kalau moge-moge itu boleh masuk tol? Gua nggak bisa jawab gue setuju atau enggak, orang gua nggak ngerti. Nanti gua Dan bilang kita setuju juga bukan sana. pengguna sih, jadi Iya, ya iya, nggak bisa iya, bilang iya. setuju. atau Kalau enggak. gua sih lebih ke ya Tapi pas- kita dari sisi kita pengendara mobil yang ada di tol, kira-kira kita terganggu nggak kalau tiba-tiba ada moge boleh buat masuk tol? gua susah untuk bilang gua terganggu karena kenyataannya polisi suka naik motor gedenya masuk ke jalan tol, suka merhatiin. Iya, iya. Oh itu kan yang ya for rider itu Iya, juga iya. tadi kalau habis Berarti nganter atau secara gimana. prinsip kan kita pernah ngeliat tuh Iya, motor iya, gede iya. naik gitu. Jadi untuk kita bilang janganlah gitu. Polisi juga sih yang langgar. Gue juga gak ngerti. Di tol Wiyoto Wiono tuh gue sering lihat tuh ada polisi naik. Bahkan kadang-kadang nggak dalam rangka ngebuka siapa-siapa, naik aja. Ya Iya, siapa iya, tahu iya. kan dia mau nyamperin. Ya jadi- mungkin karena dia buru-buru Oh, juga iya. gitu. Jadi kalau Patroli. gue sih sering lihat yang kayak gitu-gitu. Jadi buat gue untuk ngelarang sih susah juga. Cuman yang gue pengen bilang bahwa yang arogan di jalan raya itu bukan cuman mobil besar dan motor besar,
Sebenarnya arogansi itu nggak ada hubungannya sama kendaraannya. Karena kita sering banget kan ngeliatin kayak gitu-gitu kan Iya. motor Iya. biasa. Personalitinya. Kan gue waktu itu pernah bikin materi stand up-nya tuh yang ada ibu-ibu di sidang nggak mau, terus udah gitu ngaku, Bapak nggak, saya kenal Kapolri nih, saya telepon ya Kapolri gitu. Ya silakan telepon aja. Handphone saya mati. Ibu tuh ibu-ibu naik motor bebek biasa itu. Iya. Ya ini juga gue pernah tuh baru kemarin tuh gue kan pulang dari sini gue lagi sering bawa motor kan. Terus mungkin gue skip atau apa kan kita manusiawi banget ya ketika lagi abis ngidupin lampu sen gitu. Terus kita Lupa udah di matiin jalan ya? lurus lupa matiin. Betul. Iya. Sering Iya terjadi. kan? Sering terjadi. Iya. Nah kemarin itu gue di Trogong situ sama arah Pondok Indah dari Fatmawati arah Pondok Indah. Gue abis sen kiri, terus gue lupa matiin. Iya. Nah tapi gue jalannya pelan dan posisi jalannya juga lagi kosong. Iya. Tiba-tiba ada Gojek bawa penumpang dari belakang gitu, udah tua kayaknya. Terus mepet gue, terus ngomong gini kayak, sen woi, sen matiin woi gitu. Terus kayak, Nggak enak banget. gue iya nggak enak banget. Iya. Terus kayak, ya udahlah gue matiin. Terus ya udah, gue nggak marah karena gue Iya. tahu gue salah. Tapi di kondisi lain bisa aja loh orangnya digituin, marah balik itu bisa aja. Iya bisa aja. Gue nggak marah sama sekali. Gue cuman, anjing skip, iya gue skip gitu. Gue bengong gitu segala macam. Dan itu manusiawi banget kan kayak gitu kan. Tapi yang paling nyebelin juga orang-orang yang bermotor sambil ngerokok tuh. Oh iya. Wah, Wah itu sih. itu Nyebelinnya di mana? dia Ini ngerokok Mas buang Panji. abunya kan? Jadi kadang tuh api bukan abu malah apinya bisa Baranya. bisa ke belakang gitu. Tapi paling bermasalahnya sama orang yang bonceng kan, gak pernah ke kendaraan di belakang. Pernah. Kan Soalnya masuk pernah mata ada Mas, kasus bisa masuk Iya. mata. Oh, yang- ke pengendara motor di belakang. Iya. Apa baranya tuh masuk mata. Iya. Maksudku kayak nggak ada momen lain untuk ngerokok ya, harus di kendaraan juga Iya ngerokok. boleh lah kalau perokok-perokok yang emang udah nggak tahan untuk ngerokok gitu sambil jalan nggak apa-apa. Tapi jangan diisep, dikunyah. Atau diseduh boleh nih. Atau nge-vape Itu- ya biar nggak ada. Nah asma. itu kan ketergantungan ya, Heeh. ketagihan. Jadi ngerasa pengen ngelakuin di hal-hal yang di tempat-tempat yang gak wajar. Iya ganti apa namanya itu kalau yang kayak vape tapi cuma lurusan dong. apa nih? Jul Pot. namanya Jul. Jul. Ya bener-bener ada Pot, kan. pot. Pokoknya ada kayak namanya JUUL tuh apa? Amerika Jul kan? punya tuh. Jul Mas, nama kayak orang kali. Nama Jul Situmorang. Iya. Orang Batak. Jul ternyata. Sitanggang. Iya. Kalau Mas Indra gimana? Orang Batak Itu semua. ngelihat Moge. moge-moge itu mengajukan diri untuk masuk tol. Jangan kayaknya. Tapi kayaknya aturannya Jangan, lebih ke jumlah roda kayaknya masalahnya. Bukan di bentuk motornya ya. Jumlah roda. Pokoknya rodanya lebih dari 4 atau lebih dari 3 ya. 4 ke atas boleh naik tol. 4 ke atas. Nah, ada tuh mobil India yang kayak bajai Heeh. yang harganya cuma 17 juta apa berapa. Itu boleh masuk tol. Padahal Rodanya 3 doang. enggak, rodanya 4 tapi kecil banget, Mas. Itu kayak Oh itu belum roda berarti ya. iya, itu boleh masuk tol. Itu kayak saya masuk gak cukup tuh, berempat. Gue gak kebayang kendaraan kayak gitu. Gue pernah ngeliat ada kendaraan kayak motor tapi rodanya 3. Jadi bentuknya motor tapi dua di depan, 1 di belakang. Tuh gue pernah lihat juga tuh kayak gitu tuh. Ada. Itu Kayak beca Piaggio. kebalik. Piaggio. Kayak beca mesin. Piaggio itu. Iya, Oh, iya. iya. Tahu Anggi nggak? Anggi stand up Indo Binjai tahu nggak? Oh tau yang buntung? Iya motornya gitu bang. Oh itu kan dimodifikasi. Iya sesuai dimodifikasi. kebutuhan. Tapi emang gitu kan motornya rodanya 3. Iya tapi dia 1 Iya. di depan 2 di belakang kan. Nah, itu nggak bisa masuk tol kayaknya. Bisa nggak sih? Nggak tahu juga. Nggak boleh. Beca Sebenarnya- bisa berarti. Sebenarnya sih gini, intinya sih motor belum boleh, udah itu aja kan. Intinya kendaraan 2 nggak boleh, makanya dia request supaya jadi boleh. Iya iya. Aturannya roda berarti ya? Roda, jumlah roda. Oh, berarti kalau ditambah rodanya boleh masuk itu motor. Nah, kayaknya sih gitu. Kalau mau Boleh. kalau mau masuk tol berarti suruh yang di belakang ada yang megang 2 roda lagi Iya. di samping. Atau Vespa anak pang tuh boleh berarti. Karena anak pang tuh roda semua tuh keliling roda semua. Ganjil Iya, jumlah roda. Gue Iya. tahu tuh lagi. Atau nganter semen boleh. Ya, karena 3 roda. Iya. Kan tambah 2 jadi 5. Iya. Ya itu aja mungkin. Gue ngeliat mukanya dia tadi. Gue liat mukanya. Mukanya mikir, apalagi ya. Bingung saya mas, saya nggak ngerti. Banyak nih ada Perasaan satu lagi nih. mobil nggak punya. Ini satu lagi nih. Enggak, Kita ngomongin jalanan ini satu lagi nih yang kayaknya bisa kita bahas tapi nggak terlalu panjang sih. Apa? Kayaknya nih lu ngerasa nggak sih kan makin kesini kan jalanan makin macet ya, ya kan makin padat gitu. Gue dulu pernah bahas di materi gue soal ya kita karena dari dulu sampai sekarang jalannya segitu-gitu aja, Orangnya jalannya nambah tidak ya? bertambah tapi
volume kendaraannya selalu bertambah. Oh, iya. Karena setiap tahun selalu digenjot penjualan otomotif segala macam ya kan. Setiap ya terbukti pameran-pameran mobil selalu rame, transaksinya selalu ada gitu. Dan pemerintah juga melakukan stimulus. Pak Jokowi ini aja datang ke IMS. Iya, kayak itu kan kayak kemarin beli mobil apa istilahnya yang nggak usah Listrik. bayar ini. Subsidi. Iya, apa sih istilahnya? Subsidi PPNBN, iya kan? Gak pernah beli mobil. terus. Iya, ya gitu-gitu ya. Maksudnya lu ada punya ketakutan gak sih kalau kita tuh akan mengalami stagnasi gitu yang emang udah nggak bisa lagi lewat. Makanya Berarti nanti akan ada masanya diem aja tuh mobil di jalan. Iya, nggak mau kemana, Manusianya jalan gitu. kaki. Terbang. makanya waktu itu ada perdebatan panjang antara nambahin jumlah jalan atau memperbaiki kendaraan umum. Transportasi umum. Jawabannya sebenarnya dua-duanya. Sebenarnya kalau dibandingkan dengan luas areanya Indonesia, jumlah jalan rayanya memang nggak sesuai dengan seharusnya. Jadi memang jalannya bisa ditambah. Cuman orang khawatir kalau jalannya ditambah, jadi alasan untuk nambah kendaraan gitu. Pribadi. Betul. Sebenarnya sih solusinya tuh ya udah jalan ditambah supaya macetnya lebih terurai, tapi transportasi diperbaikin sehingga ada pilihan lain dan perketat kendaraan. Nah, cuman kan kalau sekarang kan lu beli mobil listrik aja kan Gratis ininya pajaknya. iya, Subsidi ya. disubsidi gitu. Motor listrik juga disubsidi. Nah, itu juga isu baru lagi tuh. Iya. Kalau kan mau transisi nih, semuanya listrik. Kira-kira mobil-mobil yang bensin ini kan nggak tahu mau kemana ya. nggak mau diapain? Iya. Ya kalaupun nggak dipakai lagi berarti kan bangkainya banyak banget gitu. Iya, mau dikemanain? Mau dikemanain gitu. Dibikin konten di TikTok. Bang. Saya sering kali ngeliat ada konten di TikTok ngancur-ngancurin mau bilang deng 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 jadi kotak segini. Iya. Iya, wall, iya. Itu bukan konten TikTok, itu emang di tempat mobilnya ya gitu. Iya, di tempat Iya, daur ulang. daur ulang. Tapi seru ngeliat deng 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 jadi gitu segini. terus deng terus Deng deng. Sampai Terima kasih closing. buat teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton di Markas Comika setiap hari Selasa, Rabu, Kamis selalu ada open mic teman-teman. Di Selasa itu ada pecahkan. Pecahkan itu gratis untuk umum, siapapun boleh naik di situ. Di Rabunya itu antara Comedy Jam atau LOL. Biasanya ganti-gantian. Rabu minggu pertama itu LOL, minggu kedua Comedy Jam, minggu ketiga LOL, minggu terakhirnya Comedy Jam. Nah itu. LOL itu ada Ladies Outlaw. Gimana sih? Ladies out loud. Gimana coba? Ladies out loud. Ladies Out Loud. Ah. Ladies of love. Ladies Out Loud. Ladies Out Loud. Ladies loud. Itu adalah komedian-komedian, stand up komedian yang cewek-cewek dan seru Mas Panji. Iya. Ternyata duet antara Musdalifah dan Boa tuh lucu sekali. Lucu Iya, iya. banget, sekali. lucu banget. Jaminan, sekali. jaminan lucu. Dan juga di Rabunya ada Comedy Jam teman-teman, itu adalah open mic untuk berbahasa Inggris. Jadi dari teman-teman Batavia Joker melakukan open mic di Markas Comika, dan Kamisnya ada Comedy Gym setiap minggu. Betul. Setiap minggu itu adalah open mic khusus Ya, untuk anak-anak stand up Indo. anak-anak stand up Indo. Tadi malam ada Comedy Gym. Ya, surprise guest-nya gokil-gokil ya. Gokil, ada Rio Dumatubun, Zawin Nur Ikram, ada Ko Erwin lucu. Ate Lucu lucu banget banget. semalam. Lucu. Ate lucu banget semalam. Lucu. Ate lucu banget. Dan memang kejutannya, bahkan yang di open house aja kadang-kadang suka ada Iya, ada iya, drop-ins iya, kan, iya, ada iya. orang-orang ikutan kan. Iya. Iya, kadang Brata, kadang Coki kalau nggak salah pernah muncul hari Coki Selasa. pernah. Iya. Iya. Terus tiap bulan juga di Markas Comika ada event tematik. Tematik bulan Maret ini. Pramugari gitu, tematik maksudnya. Maksudnya apa sih tematik pramugari? Aduh ya Allah. Beda tematik. Saya mengerti. Itu saya mengerti. Prosesnya lama. Pramugari kadang jadi guru. Guru Jepang. PNS. Iya PNS. Ada. Kalau itu beneran PNS bukan tematik. Beneran Ben. Iya, bukan tematik. Oh yang di mobil itu Ada ya. yang gini pegawai supermarket, minimarket. Iya, ada yang jadi pelajar juga kadang kan Iya. kostum-kostumnya ya. Itu ada event tematik. Terus dilanjut. Ada event tematik teman-teman di bulan Maret ini tanggal 10. Oh, ini tayang tanggal 16 ya. Tapi Iya. nggak apa-apa, kemarin ada event tematik Office Zombie namanya. Mungkin kedepannya teman-teman bisa nonton
event-event tematik dari Comika di bulan-bulan berikutnya. Ya, dan jangan lupa lu tuh bisa nonton di langsung di Markas Comika Iya. atau live streaming lewat aplikasi Comika Event. Sudah bisa di-download di App Store dan Play Store. Betul, diunduh aja. Ada juga Bang David mau promo Ayai Kelas. Silakan beli digital download Ayai Kelas volume 1 dan 2. Mas Panji. Saya juga semuanya ada di comika.id. Yang Komoy Domonoy direncanakan rilis April. Ini bulan apa nih? Maret ya? Oh, Maret. berarti Sebentar lagi. ya April akan rilis Komoy Domonoy. Mas Indra, apa show-nya itu namanya yang bertiga? Gimana yang ngomongnya? Gimana yang Show ngomongnya? anak introvert di Comika ID. Wis. Oh, gue baru tahu yang di bulan ini seriesnya yang 10 episode, yang tour 10 episode. Jadi Oh, ada iya. dokumenter 10 episode itu rilis di bulan Maret ini. Jadi iya. lu beli, gue lupa harganya 200 ya. Kalau nggak salah 200 tuh langsung 10 episode. Gokil. Di 10 kota itu. Iya, di Comika 10 kota. ID, Mas. Di Comika.id, betul. Oke. Betul. Itu yang Nah, ngambil. ada tampang Anda juga di situ kan? Oh iya. Iya. Tipis-tipis ada. Yang ngambil full Mas Kuku berarti ya? Itu, ya. Kuku. Keren, Iya, gokil. betul. Berarti teman-teman bisa nonton apa namanya itu Mas Panji? Wah, saya juga belum punya tahu lagi namanya apa ya. Namanya apa? Iya, tapi dokumenter Komoy Domonoy itu. Dokumenter 10 kota Komodo Monoy. Teman-teman terima kasih sudah menonton podcast Comika. Sampai jumpa. Dadah. I love you full. Prokes Comika Kata dulu denger gak? Podcast. Prokes. Podcast. Prokes. Podcast. Prokes kan? Bukan prokes tadi dulu. Podcast. Lu bilang Nah, lu prokes ngomong tadi. prokes. Tadi lu bilang- Prokes. lu bilang Terima kasih sudah mendengar podcast Prokes teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang lucu lagi. Lucu sih anjing. Lucu tapi aneh.